sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Amelia, kita akan mendengarkan podcast tentang ASN yang beraneka. Kali ini narasumber saya ada Bang Rizal dari RSUD Natuna dan Bang Solihin dari Puskesmas Subi. Nah, bersama mereka kita membahas isu tentang kepercayaan publik kepada ASN. Ada nggak sih nilai-nilai yang harus diterapkan ASN terkait dengan tugas dan fungsinya? Nah, mari kita mulai yuk. Dari sahabat yang pertama kita, Bang Solihin, silahkan menjelaskan tentang akuntabilitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai dari aneka yang pertama. Adapun nilai aneka yang pertama itu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban atau pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Adapun indikator dari akuntabilitas itu sendiri adalah yang pertama, kepemimpinan. Nah, di sini kepemimpinan itu kita dituntut untuk memberi contoh kepada orang lain, memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Kemudian, transparansi, di mana tujuannya mendorong komunikasi dan kerjasama, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, dan meningkatkan kepercayaan serta keyakinan kepada pimpinan. Kemudian integritas. Integritas ini adalah kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kewajiban dari individu atau lembaga terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan. Kemudian keadilan merupakan landasan utama dari akuntabilitas. Selanjutnya ada kepercayaan. Lingkungan akuntabel ada dari hal-hal yang dapat dipercaya. Kemudian ada nilai keseimbangan. Keseimbangan ini artinya kinerja yang baik harus disertai keseimbangan kapasitas, sumber daya, dan keahlian yang dimiliki. Selanjutnya ada kejelasan, mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan oleh organisasi. Kemudian nilai yang terakhir ada konsistensi, di mana di sini menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Nah, itulah penjelasan dari nilai aneka yang pertama, yaitu akuntabilitas. Oke, terima kasih Bang Solihin. Tadi itu adalah nilai-nilai tentang akuntabilitas. Nah, nilai-nilai ASN itu ternyata berupa singkatan loh, yaitu aneka. Jadi, aneka sendiri adalah nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang ASN dan dijadikan sebagai pedoman untuk diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari, baik itu di tempat kerja maupun dalam kehidupannya di rumah. Dan nilai-nilai yang selanjutnya akan dijelaskan oleh abang-abang saya pada podcast kali ini. Nah, nilai A, yaitu akuntabilitas, adalah suatu nilai yang baru saja dijelaskan oleh Bang Solihin. Nah, selanjutnya ada nilai tentang nasionalisme. Kira-kira siapa ayo yang mau menjelaskan? Mungkin bisa dari Bang Rizal? Monggo. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu nasionalisme. Nasionalisme ialah sikap atau semangat yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam mencintai tanah airnya. Hal ini terkandung dalam pengamalan sila dalam Pancasila, yang mana sila pertama itu ialah ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila pertama ini diatur bagaimana kita sebagai warga negara
berhak memilih kepercayaannya masing-masing, dan dalam kepercayaan itu telah diatur tentang sesuatu hal yang baik dan yang buruk, sehingga apabila kita telah melaksanakan sesuatu yang baik sesuai aturan agama, sesuai yang telah ditentukan oleh agama, maka kita akan menjadi manusia yang beradab dengan cara tidak membeda-bedakan, menghargai hak orang lain dalam beribadah, sehingga akan menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Kita bisa bersikap rukun terhadap tetangga, keluarga, dan tempat kerja, dan lain sebagainya. Sehingga apabila kita telah menjadi satu kesatuan, maka setiap kita mempunyai masalah atau ada permasalahan, itu semua bisa diselesaikan dengan mufakat. Jadi nasionalisme ini semuanya ialah pengamalan terhadap nilai dalam sila-sila di Pancasila itu tersebut. Oke, keren banget loh penjelasan dari Marisal. Jadi sebenarnya ASN itu bisa banget diambil dan dijadikan contoh yang baik bagi masyarakat, bahwa sebenarnya penerapan nilai-nilai ASN atau nilai-nilai, khususnya nilai-nilai nasionalisme, tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, selanjutnya kita ke nilai yang ketiga. Dan untuk nilai etika publik itu sendiri ialah suatu standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Jadi etika publik ini mengatur segala tindakan dan perilaku kita sesuai aturan yang berlaku. Contohnya seperti memakai masker, itu kan sudah merupakan aturan ya, baik di tingkat terbawah maupun sampai ke atas, karena ini merupakan perintah. Dan dalam etika publik itu bagaimana kita menerapkan terhadap aturan-aturan yang ada di dalam instansi kita. Seperti contohnya saya sebagai seorang perawat diminta untuk melakukan atau memberikan pelayanan dengan menggunakan 5S itu. Jadi itu merupakan suatu aturan yang ada dalam instansi dan harus saya lakukan begitu. Oke, thank you. Karena dari tadi nih abang-abang saya sudah menjelaskan nilai ke-1, ke-2, dan ke-3. Dan sekarang saya coba menjelaskan nilai ke-4, yaitu komitmen mutu. Dimana komitmen itu adalah sebuah janji, dan mutu itu adalah sebuah nilai atau pertanggungjawaban. Jadi komitmen mutu adalah janji untuk melakukan pertanggungjawaban seperti itu. Contohnya saja di era pandemi saat ini, kita dituntut untuk tetap bisa memberikan pelayanan yang baik ke publik. Saya contohkan sendiri untuk saya ini adalah seorang sanitarian. Nah, di mana saya dituntut untuk tetap menjalankan tugas-tugas saya sebagai seorang sanitarian. Salah satunya adalah memberikan pelaporan tentang jamban sehat. Nah, pelaporan jamban sehat sendiri biasanya saya laporkan secara tertulis ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Tetapi saat ini saya terapkan adalah mengisi aplikasi Smart STBM. Itu yang sudah disediakan oleh pusat. Jadi saya tinggal input datanya di situ. Dan progres tentang kepemilikan jamban sehat pun bisa dilihat di situ. Selain itu juga apabila ada peningkatan kompetensi, baik itu pelatihan ataupun pertemuan, yang dulunya biasa kita bertemu tatap muka. Nah, sekarang ya harus menggunakan teknologi, penerapan teknologi berupa kita tatap maya.
Tatap Maya sendiri saat ini ya kita mengikuti dengan Zoom meeting. Selain itu juga, selain penerapan teknologi, kita juga ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku di sini adalah perilaku dengan kebiasaan yang baru, yaitu kita mengikuti protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Sekarang kita bahas nilai yang terakhir. Nilai yang terakhir itu adalah tentang anti korupsi. Kira-kira kita bahas sama-sama aja kali ya, atau mungkin dari Bang Rizal atau Bang Solihin mau membahasnya? Dan untuk anti korupsi itu sendiri mengandung arti korupsi itu sesuatu perbuatan yang tidak baik atau tidak dibenarkan. Sehingga anti korupsi itu ialah anti terhadap perbuatan yang tidak baik atau tidak dibenarkan. Seperti contohnya kita lah sebagai ASN, dulu kita harus absen secara virtual ya, dengan menggunakan aplikasi. Jadi karena pandemi sekarang harus menggunakan manual lagi. Jadi pada aturan kita harus datang jam 7.30, tetapi pada kenyataannya kita datang jam 7.45. Dan di absen itu kita buat 7.30. Nah, ini merupakan salah satu contoh korupsi waktu. Di dalam anti korupsi itu terdapat beberapa nilai. Yang pertama itu ya disiplin. Ya kalau misalnya kita jam 7.30, ya masuknya harus jam segitu. Harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kita harus punya integritas. Ini kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Oke, terima kasih banyak untuk abang-abang saya ini. Sekian teman-teman milenial untuk podcast hari ini. Semoga menambah pengetahuan dan pemahaman ya. Ada pantun sedikit nih. Jalan-jalan ke Irian, jumpa burung cendrawasih. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Stay young, healthy, and curious. Salam CPNS.